Jika kamu penggemar Kamen Rider, pasti udah gak asing lagi sama yang namanya Gekijoban. Buat yang belum tahu, Gekijoban itu sebutan untuk film Kamen Rider yang tayang di bioskop. Biasanya film ini punya cerita spesial, pertarungan yang lebih seru, dan sering banget memperkenalkan rider baru yang gak muncul di serial TV-nya. Nah, dari sekian banyak Gekijoban yang pernah rilis, ada beberapa rider yang tampil super keren dan jadi favorit para penggemar. Entah karena desain kostumnya yang unik, kekuatannya yang sangat beda dari biasanya, atau karena karakternya punya cerita yang sangat kuat banget. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 Gekijoban Kamen Rider yang paling keren versi Intoku. Mau tahu rider apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Kamen Rider Dark Drive. Kamen Rider Dark Drive merupakan salah satu antagonis yang muncul dalam movie Kamen Rider Drive Surprise Future. Secara tampilan, Dark Drive memiliki desain yang mirip dengan Kamen Rider Drive, namun menggunakan warna dasar hitam dan aksen garis biru sehingga memberikan kesan lebih misterius dan juga futuristik. Karakter di balik sosok Dark Drive ini adalah Eiji Tomari, yang merupakan anak kandung dari Shinosuke Tomari, sang Kamen Rider Drive. Namun, dalam alur ceritanya, tubuh Eiji telah dikuasai oleh musuh yang bernama Roimyude 108, sehingga Eiji tidak bertarung atas kehendaknya sendiri, melainkan kehendak sang Roimyude tersebut. Dark Drive ini memiliki kekuatan yang lebih unggul dibandingkan dengan Kamen Rider Drive, karena ia berasal dari masa depan dan menggunakan teknologi yang lebih canggih. Selain itu, Dark Drive juga menunjukkan kecepatan serta kekuatan serangan yang luar biasa dalam pertarungan. Dengan desain futuristik, kekuatan yang menakjubkan, dan latar belakang cerita yang tragis, membuat Dark Drive ini layak disebut sebagai salah satu rider antagonis terkeren dalam sejarah Kamen Rider. Di nomor yang kedua ada Kamen Rider Dark Ghost. Kamen Rider Dark Ghost adalah salah satu rider antagonis yang muncul dalam movie Kamen Rider Ghost The 100 Icon and Ghost Powerful Moment. Dark Ghost sendiri merupakan bentuk rider dari karakter yang bernama Argos. Argos adalah antagonis utama dalam movie Kamen Rider Ghost tersebut. Ia merupakan seorang pangeran dari keluarga kerajaan yang berasal dari Ganma World, yaitu sebuah dunia alternatif tempat makhluk hidup yang bernama Gamma. Sebagai anggota keluarga kerajaan, Argos memiliki ambisi yang besar untuk menciptakan dunia ideal versinya sendiri. Dalam usahanya untuk mewujudkan tujuan tersebut, Argos memanfaatkan kekuatan dari Icon, yaitu benda mistis yang memiliki kemampuan untuk memanggil kekuatan jiwa para tokoh besar di sejarah umat manusia. Ia berencana mengumpulkan 100 Icon untuk memperkuat kekuatannya dan membentuk dunia baru yang berada di bawah kendalinya. Dark Ghost ini memiliki kekuatan yang setara, bahkan bisa dibilang lebih unggul dalam beberapa aspek dibanding Kamen Rider Ghost, karena ia mampu menguasai beberapa kemampuan dari Icon yang sudah dikumpulkannya. Dari segi desain, Kamen Rider Dark Ghost ini memiliki tampilan yang sangat mencolok dan juga keren. Kostumnya memiliki dasar warna hitam dengan aksen putih yang memberikan kesan gelap namun elegan. Helmnya sendiri mirip dengan Kamen Rider Ghost, namun di bagian kepalanya berwarna putih dengan mata berwarna hitam, yang memperkuat kesan bahwa ia adalah versi jahat dari Kamen Rider Ghost. Di nomor yang ketiga ada Kamen Rider Eternal. Kamen Rider Eternal adalah rider antagonis yang pertama kali muncul dalam movie berjudul Kamen Rider Double Forever A to Z The Gaia Memory of Fate. Eternal sendiri merupakan bentuk transformasi dari seorang pria yang bernama Daido Kasumi, yaitu seorang pemimpin dari kelompok yang bernama Never. Kelompok ini berisi manusia yang telah dihidupkan kembali sebagai Necrover, yaitu manusia yang tidak bisa mati dan tidak bisa merasakan rasa sakit seperti manusia biasa. Kamen Rider Eternal memiliki desain yang sangat mencolok dan juga unik, dengan kostum berwarna putih bersih dan tambahan jubah berwarna hitam, yang membuatnya tampak berbeda dari kebanyakan rider antagonis yang biasanya menggunakan warna-warna gelap. Selain itu, pada bagian dadanya terdapat beberapa slot yang bisa digunakan untuk memasang Titu Gaia Memory, yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatannya. Selain memiliki desain kostum yang unik dan kekuatan luar biasa, cerita hidupnya yang tragis juga membuat karakter ini lebih dari sekedar penjahat biasa. Di nomor yang keempat ada Kamen Rider Kaukasus. Kamen Rider Kaukasus adalah salah satu karakter Kamen Rider yang muncul dalam movie Kamen Rider Kabuto Godspeed Love yang pertama kali tayang pada tahun 2006. Ia termasuk rider yang sangat istimewa karena tidak muncul di serial TV, melainkan hanya di movie. Dan Kamen Rider Kaukasus ini memiliki motif serangga kumbang pada Kaukasus yang terlihat jelas pada desain armornya. Warna emas yang menyelimuti tubuhnya juga membuatnya terlihat sangat gagah, berkelas, dan mencolok di antara rider lainnya. Helmnya juga memiliki tanduk besar seperti kumbang asli yang menambahkan kesan kuat dan juga menakutkan.
Pengguna Kamen Rider Kaukasus ini adalah seorang pria bernama Issei Kurosaki yang digambarkan sebagai karakter yang tenang, dingin, dan sangat profesional. Kurosaki bukanlah pahlawan, melainkan seorang prajurit dari organisasi Zack yang rela berkhianat dan mengorbankan siapa saja demi menyelesaikan misi yang ia anggap lebih penting dari segalanya. Dari segi kekuatan, Kamen Rider Kaukasus sangat luar biasa. Ia bisa menggunakan teknologi bernama Clock Up yang membuatnya bergerak secepat kilat. Dengan kecepatan ini, Kaukasus bisa menyerang dan menghindar dengan sangat mudah. Selain cepat, kekuatan fisiknya yang sangat hebat, ia mampu mengalahkan musuh dengan satu pukulan atau satu tendangan yang disebut Rider Kick. Di nomor yang kelima, ada Kamen Rider Orga. Kamen Rider Orga adalah salah satu karakter dalam movie Kamen Rider Pais Paradise Lost yang pertama kali dirilis pada tahun 2003. Ia merupakan rider eksklusif yang hanya muncul di movie, bukan di serial TV-nya. Kamen Rider Orga memiliki kekuatan fisik yang sangat tinggi, refleks yang cepat, serta pertahanan yang kuat. Selain itu, ia juga digambarkan sebagai sosok yang kompleks dan juga tragis. Kamen Rider Orga adalah salah satu rider yang sangat keren, baik dari tampilan, kekuatan, maupun cerita di balik karakternya. Dari segi desain, Orga memiliki armor berwarna hitam pekat yang dipadukan dengan garis-garis bercahaya emas. Warna hitamnya sendiri membuat Orga terlihat misterius dan juga garang, sementara cahaya emas menambah kesan elegan, berkelas, dan seperti pejuang dari dunia masa depan. Singkatnya, Kamen Rider Orga adalah simbol dari ketangguhan, kemisteriusan, dan gaya bertarung yang penuh percaya diri. Ia seperti sosok kesatria hitam yang berdiri sendiri, siap menghadapi apapun dengan kepala tegak, baik melawan musuh maupun menghadapi takdirnya sendiri. Dan hal inilah yang membuat Orga begitu berkesan dan juga disukai banyak para penggemar. Di nomor yang ke-6 ada Kamen Rider Mars. Kamen Rider Mars adalah salah satu karakter dari movie Kamen Rider Gaim Great Soccer Battle Golden Fruit Cup yang tayang pada tahun 2014. Kamen Rider Mars ini sangat menarik karena menggabungkan konsep buah apel emas dan kesatria kerajaan, sehingga penampilannya terlihat elegan, gagah, dan juga penuh wibawa. Pengguna dari Kamen Rider Mars sendiri adalah Kurogane, yaitu sosok misterius yang merupakan wujud dari energi jahat Golden Fruit. Kogane ini memiliki sifat sombong, angkuh, dan percaya diri yang sangat tinggi karena ia merasa memiliki kekuatan yang lebih hebat dari manusia dan para rider lainnya. Dari segi desain, Kamen Rider Mars ini sangat keren dan juga menonjol. Dengan armornya yang dinominasikan dengan warna merah, putih, dan juga emas, lalu dipadukan dengan garis-garis detail berwarna emas yang membuatnya terlihat seperti seorang raja atau kesatria kerajaan dari dunia fantasi. Dan helmnya juga memiliki bentuk seperti mahkota emas. Tampilan ini tidak hanya membuatnya terlihat elegan, tetapi juga menegaskan bahwa ia adalah sosok yang kuat dan tak bisa diremehkan. Di nomor yang ke-7 ada Kamen Rider G-Force. Kamen Rider G-Force adalah rider yang pertama kali muncul dalam movie Kamen Rider Agito Project G-Force yang dirilis pada tahun 2001. G-Force adalah rider yang sangat unik karena merupakan hasil pengembangan dari militer, bukan rider alami seperti Agito. Ia tidak muncul dalam serial TV, melainkan muncul hanya dalam movie dan hadir sebagai rider antagonis. Pengguna dari rider G-Force ini adalah Shiro Mizuki, yaitu seorang tentara dari pasukan militer Jepang yang dipilih untuk mengoperasikan sistem G-Force. Rider ini berbeda dari Kamen Rider pada umumnya, yang memiliki tekad kuat untuk kebaikan. G-Force adalah rider yang diciptakan sebagai senjata tempur, sehingga lebih mengutamakan misi dan efisiensi daripada rasa keadilan. Dari segi desain, G-Force ini memiliki tampilan yang sangat keren, dengan armor berwarna hitam dan aksen abu-abu pada bagian armornya, yang membuatnya terlihat seperti prajurit tempur masa depan, dan juga menegaskan kalau ia adalah rider yang lahir untuk peperangan, bukan untuk menjadi penyelamat. Salah satu hal yang paling mencolok dari G-Force ini adalah senjatanya yang bernama Gigan, yaitu senapan roket besar yang bisa menghancurkan lawan dalam satu tembakan. Senjata ini membuat G-Force terlihat sangat kuat dan juga berbeda, karena tidak banyak rider yang menggunakan senjata besar seperti ini. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 7 Gekijoban Kamen Rider yang paling keren versi Intoku. Setiap rider yang muncul di film layar lebar ini memang punya daya tarik dan kekuatan yang luar biasa, baik dari desain kostum, senjata andalan, hingga cerita di balik kemunculannya. Tidak hanya sekedar kuat, mereka juga punya gaya bertarung yang unik dan aura khas yang sulit dilupakan oleh para penggemar. Nah, mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.